Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita masih bertemu lagi dalam channel Usbuk ini dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Salat serta salam mari kita sampaikan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, dalam episode yang kedua tentang ilmu ini kita akan berbicara tentang keutamaan mereka-mereka yang menuntut ilmu. Kita ambilkan dari nanti kitab Durratun Nasihin dan juga kitab Irsyadus Sari, atau tepatnya di sini bab tentang kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Tapi sebelumnya mari kita mendoakan beliau, guru-guru kita, pengarang-pengarang kitab ini, mudah-mudahan beliau semuanya ditempatkan di surganya Allah. Kita sebagai santrinya yang sedang mempelajari kitabnya ini dijadikan ilmu kita adalah ilmu yang barokah manfaat. Amin Allahumma amin. La hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, susun mu'alliful kitab wa khususun abana wa umatina wa jaddatina wa ustadina masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, apa keutamaan mereka yang sedang mencari ilmu? Ternyata memiliki keutamaan yang luar biasa, keistimewaan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim halaman 14 ini, beliau Hadratus Syekh menuliskan banyak hadis tentang itu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fi ilman salakallahu bi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang berjalan pada suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka dia akan menjalankan, Allah akan menjalankan dia di sebuah jalan untuk menjadi antara jalan menuju surganya Allah. Kalau memang benar-benar kita niat menuntut ilmu karena Allah, bukan tendensi apapun, bukan untuk kepintaran biar menjadi seorang alim, bukan untuk biar kita terkenal menjadi orang yang pandai, tapi kalau memang kita menuntut ilmu untuk Allah, karena Allah Subhanahu wa taala, maka jalan kita akan dikategorikan jalan mereka-mereka yang menuju surganya Allah, mereka yang menjadi ahli surganya Allah. Balasannya tidak ada lain, surganya. Betapa mulianya mereka yang sedang menuntut ilmu, tetapi dengan niat memang benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu hukumnya apa? Faridatun, fardu ain, wajib bagi orang Islam laki ataupun perempuan. Maka kalau kita tidak mau menuntut ilmu, kalau ini kategori wajib, maka kita akan kena dosa. Jadi kalau kita sedang menuntut ilmu, berarti kita mendapatkan pahala, berarti kita sedang menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa talibul ilmi, mereka yang menuntut ilmu, yastaghfir lahu kullu syai'in khattal khut fil bahri. Mereka yang menuntut ilmu, maka segala sesuatu itu akan memintakan ampun baginya, memohonkan ampun kepada Allah bagi orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Sampai ikan yang ada di lautan pun juga memintakan ampun kepada Allah buat mereka yang sedang menuntut ilmu. Apakah ada rugi? Sama sekali tidak ada yang rugi. Mereka yang benar-benar niatnya untuk mencari ilmu, insya Allah tidak ada istilah rugi. Dengan catatan menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Betapa ini makhluk-makhluk, benda-benda yang ada di alam semesta ini semuanya memohonkan ampun pada mereka-mereka yang sedang menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ghada li talabil ilmi salat alaihil malaikatu wa burika lahu fi ma'isyati. Barang siapa
yang berangkat untuk menuntut ilmu, maka malaikat akan bersolawat kepadanya. Ini dalam arti malaikat mendoakannya, memohonkan kepada Allah biar orang yang sedang menuntut ilmu diberikan keselamatan. Orang yang sedang menuntut ilmu itu diberikan keberkahan. Bahkan di sini waburika lahu fi ma'isyati bi ma'isyati, maka kehidupannya akan diberkahi oleh Allah. Maksudnya diberkahi oleh Allah, akan mendapatkan ketenangan. Apa yang dia dapat semuanya membawa kebaikan buat dirinya, buat keluarganya, buat anak-anaknya. Subhanallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man ghada ilal masjid la yuridu illa ay yata'allama khairan aw yu'allimhu kana lahu ka ajri hajjin tam. Ka ajri hajjin tam. Barang siapa yang berangkat ke masjid tidak menginginkan kecuali belajar kebaikan atau menuntut ilmu di masjid itu, wa yu'allimu, dan juga mengajari kebaikan tersebut, maka baginya adalah pahala seperti orang haji sempurna. Subhanallah. Ini banyak kategori-kategori mereka yang sedang menuntut ilmu diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam kitab Durratun Nasihin ini, barang siapa yang keluar menuntut ilmu di masjid, karena rata-rata dulu menuntut ilmu ada pengajian-pengajian di masjid untuk mendengarkan itu, apa yang dia dapat? Subhanallah. Ini coba lihat dalam kitab Durratun Nasihin ini, man shalla sholata ma'al jamaah, barang siapa sholat berjamaah, wa jalasa fi khilqatil ilmi, kemudian duduk dalam sebuah majelis ilmi, wa sami'a kalam Allah, kemudian mendengarkan kalimat-kalimat Allah, ayat-ayat Allah, wa amila bihi, dan kemudian mau mengamalkan apa yang mereka dengar dari ayat-ayat Allah, a'tahullahu ta'ala sittati asyar, maka Allah akan memberikan 6 hal ini. 6 hal ini akan diberikan mereka yang mau menuntut ilmu, mau mendengarkan perkataan mereka para alim ulama dan mengikutinya yang baik. Apa yang diberikan kepadanya? Yang pertama, ar-rizqu minal halal. Allah akan memberikan rizki dari barang atau rizki-rizki yang halal. Rizki yang haram dia akan menyisih dengan sendiri. Karena apa? Dengan ilmunya itu dia akan memilah dan memilih. Ketika datang rizki yang haram, maka dia tidak akan mau. Kenapa? Ngerti dengan ilmu. Wa yanju min adabil qabri. Dia akan diselamatkan oleh Allah dari azab kubur. Karena di dunia dia hati-hati, benar-benar berada dalam aturan yang disyariatkan oleh Allah, disyaratkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga dia bisa selamat di dunia, selamat di alam kubur, di alam barzakh. Wa yu'ti kitabahu biyamini, kemudian Allah akan memberinya kitab catatan amalnya itu dengan tangan kanan. Nah, maka dengan sendirinya dia akan menjadi ahli surga, karena nanti ada ashabul yamin, mereka-mereka yang golongan kanan, ashabus shimal, mereka golongan kiri. Ashabul yamin ahli surga, ashabus shimal mereka yang digiring menuju nerakanya Allah. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Kemudian yang keempat, yamuru ala surat kalbarqil al-khatifi, karena sudah awalnya menuntut ilmu, mengamalkannya. Ketika dia hidup berhati-hati, jangan sampai ada barang haram yang masuk dalam dirinya, dalam keluarganya. Akhirnya diamankan, diselamatkan Allah dari azab kubur. Kemudian diberi kitabnya dengan tangan kanan, amalan catatannya sebagai tanda ahli surga. Dimudahkan Allah ketika melewati siratal mustaqim. Wa yahsyuru ma'an nabiyyin, dia akan dikirim bersama para nabi. Wa banallah lahu baitan fil jannah min yaquti khamra lahu arba'una baban, maka dia akan dibangunkan nanti di surga sebuah rumah yang terbuat dari yakut merah, memiliki 40 pintu. Nah, subhanallah, ini keistimewaan mereka-mereka yang sedang menuntut. Maka mari kita luruskan niat kita dimanapun kita sedang menuntut ilmu.
Selama ilmu-ilmu itu adalah untuk kebaikan kita, maka niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan mendapatkan keutamaan sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk mereka-mereka yang sedang menuntut ilmu dan dimudahkan jalannya menuju surganya Allah. Mohon maaf atas segala khilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.